Selamat malam Ibu, izin di sini saya akan mempresentasikan resume dari kelompok 2 mengenai materi pemberantasan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular dan tidak menular. Dalam definisi penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik secara langsung maupun melalui perantara vektor. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, penyakit menular merupakan suatu keadaan patologis yang disebabkan oleh agen biologis seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit yang dapat ditransmisikan dari host ke host lainnya. Penyakit menular memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu memiliki agen infeksi yang spesifik, yang dapat ditularkan dari orang ke orang atau melalui vektor, memiliki masa inkubasi tertentu, dan berpotensi menimbulkan wabah atau epidemi jika tidak segera dikendalikan. Dalam Budiarto dan Anggreni tahun 2020. Penyakit tidak menular dan penyakit menular dan tidak menular. Definisi penyakit tidak menular yaitu dalam ataupun non-communicable disease adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Penyakit tidak menular umumnya bersifat kronis, berkembang secara perlahan dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku dalam WHO tahun 2023. Perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Agen penyebab, yaitu penyakit menular disebabkan oleh agen biologis seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Sedangkan penyakit tidak menular lebih dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, genetik, dan lingkungan. Cara penularannya yaitu penyakit menular dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, sementara penyakit tidak menular ke orang, dari orang ke orang. Omset penyakitnya, penyakit menular umumnya memiliki omset yang lebih cepat ataupun akut, sedangkan penyakit tidak menular berkembang secara perlahan ataupun kronis. Pencegahan penyakitnya yaitu penyakit menular dapat dicegah dengan vaksinasi ataupun pengendalian vektor, sementara penyakit tidak menular dapat dicegah dengan modifikasi gaya hidup. Faktor penyebab penyakit menular. Timbulnya penyakit menular dipengaruhi oleh interaksi tiga komponen utama yang dikenal sebagai segitiga epidemiologi ataupun epidemiological triangle, yaitu agen. Contohnya bakteri, yang kedua virus, yang ketiga parasit, yang keempat jamur. Selanjutnya host atau penjamu adalah organisme yang menjadi tempat agen dapat hidup, berkembang, dan dapat menimbulkan penyakit. Faktor host yang mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit yang meliputi usia, contoh pada bayi, balita, dan lansia yang lebih rentan karena sistem imun yang belum ataupun sudah menurun. Selanjutnya status imunitas yang dimana individu dengan imunitas rendah lebih mudah terinfeksi. Selanjutnya status gizi yang dimana malnutrisi menurunkan daya tahan tubuh. Pada genetik, beberapa individu memiliki predisposisi genetik terhadap penyakit tertentu, di mana perilaku kebiasaan hidup bersih, pola makan, dan aktivitas fisik mempengaruhi kerentanan. Selanjutnya lingkungan atau environment, yang dimana lingkungan mencakup semua kondisi eksternal yang mempengaruhi agen atau host. Faktor lingkungan yang berperan meliputi yang pertama lingkungan fisik, yaitu iklim, temperatur, kelembapan, dan juga sanitasi. Selanjutnya lingkungan biologis, keberadaan vektor yakni nyamuk, lalat, dan tikus, dan juga reservoir penyakit. Yang selanjutnya lingkungan sosial ataupun kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan akses layanan kesehatan. Faktor penyebab penyakit tidak menular. Faktor penyebab penyakit tidak menular bersifat multifaktorial menurut WHO tahun 2022. Terdapat beberapa faktor risiko utama PTM, yaitu faktor perilaku yang dimana konsumsi tembakau seperti merokok yang merupakan faktor risiko utama kanker paru-paru, penyakit jantung, dan PPO.
Selanjutnya konsumsi alkohol yang berlebihan yang meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya pola makan yang tidak sehat di mana konsumsi gula yang tinggi, garam ataupun lemak jenuh. Selanjutnya kurangnya aktivitas fisik yang di mana berkontribusi pada obesitas, diabetes dan juga penyakit jantung. Selanjutnya faktor metabolik. Yang pertama hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Faktor risiko utama yaitu stroke dan penyakit jantung. Yang kedua hiperglikemia yang dimana peningkatan kadar gula darah yang mendasari diabetes mellitus. Selanjutnya hiperlipidemia yang dimana kadar kolesterol yang tinggi yang meningkatkan risiko aterosklerosis. Selanjutnya obesitas dan kelebihan berat badan. Selanjutnya faktor genetik dan biologis, yakni riwayat keluarga dengan PTM tertentu meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit serupa. Usia yang semakin tua juga merupakan faktor risiko biologis yang tidak dapat dimodifikasi. Dalam Trisnawati dan Setiorogo tahun 2020. Yang pertama, cara pemberantasan penyakit menular. Yang pertama, pengendalian ataupun kontrol, yang dimana upaya menurunkan insidensi penyakit, prevalensi ataupun morbiditas ke tingkat yang dapat diterima secara lokal. Contohnya seperti pengendalian tuberkulosis. Selanjutnya eliminasi ataupun elimination, yang dimana pengurangan insidensi penyakit menjadi nol di area geografis tertentu sebagai hasil intervensi yang terus-menerus. Contohnya eliminasi malaria. Yang selanjutnya eradikasi atau eradication adalah pemusnahan agen penyakit secara permanen di seluruh dunia. Hingga saat ini, hanya cacar ataupun smallpox yang berhasil dieradikasikan secara global pada tahun 1980 pada Fenner et al. Tahun 1988. Selanjutnya pencegahan sekunder, yang dimana pencegahan sekunder bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini dan memberikan pengobatan tepat waktu untuk menghentikan perkembangan penyakit. Contohnya screening penyakit, pengobatan dini pada kasus yang terdeteksi, selanjutnya pemeriksaan kontak pada kasus TB dan IMS, dan selanjutnya program DOTS untuk TB. Selanjutnya pencegahan tersier yang dimana bertujuan untuk mengurangi komplikasi, kecacatan, dan kematian pada penderita penyakit. Contohnya seperti rehabilitasi medis dan sosial pada penderita stroke akibat meningitis. Selanjutnya terapi ART yang berkelanjutan untuk mencegah AIDS pada otak. Selanjutnya perawatan paliatif pada penderita kanker stadium lanjut. Pencegahan penyakit menular. Yang pertama, selanjutnya imunitas, yaitu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, penyakit dan badan asing melalui sistem imun. Yang dimana sistem imun merupakan jaringan kompleks yang melibatkan sel, jaringan, dan juga organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dalam Barata Wijaya dan Rengganis tahun 2018. Imunitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama imunitas bawaan, yang dimana merupakan pertahanan lini pertama tubuh yang bersifat non-spesifik, yang dimana komponennya meliputi yang pertama pertahanan fisik, selanjutnya pertahanan kimia, sel fagosit, dan sistem komplement. Selanjutnya imunitas adaptif, yang bersifat spesifik terhadap patogen tertentu dan memiliki memori imunologis. Terdapat dua komponen utama. Yang pertama imunitas humoral, yang dimana dimediasi oleh limfosit B yang menghasilkan antibodi spesifik. Selanjutnya imunitas seluler, yang dimana dimediasi oleh limfosit T yang secara langsung menyerang sel yang terinfeksi. Selanjutnya imunitas juga dapat dikategorikan berdasarkan cara perolehannya. Yang pertama imunitas aktif dan yang kedua imunitas pasif. Selanjutnya pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi. Yang pertama konsep dasar vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk membentuk imunitas aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin juga merupakan sediaan biologis yang mengandung antigen ataupun dalam bentuk patogen yang dilemahkan ataupun dimatikan dan juga bagian dari patogen yang dapat merangsang sistem imun membentuk antibodi dan sel memori dalam CDC tahun 2020. Yang selanjutnya program imunisasi nasional di Indonesia telah menetapkan program imunisasi wajib yang mencakup yang pertama hepatitis B, yang kedua
BCG, yang ketiga DPT HB HIV, yang selanjutnya polio, selanjutnya campak dan rubella, selanjutnya PCV, selanjutnya rotavirus dan juga HPV. Keamanan dan manfaat vaksin. Vaksin telah terbukti secara ilmiah menjadi salah satu intervensi kesehatan publik yang paling efektif dan hemat biaya. Menurut WHO tahun 2023, vaksinasi mencegah 2 sampai 3 juta kematian setiap tahunnya. Efek samping pada vaksin umumnya ringan dan bersifat sementara, yaitu nyeri di tempat suntikan dan juga demam ringan. Sementara manfaatnya jauh lebih besar dari risikonya. Hesitansi vaksin ataupun keraguan terhadap vaksin menjadi tantangan global dan mengancam capaian cakupan imunisasi, promosi kesehatan yang efektif, dan komunikasi risiko yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dalam WHO tahun 2022. Sekian Ibu pemaparan materi dari kelompok mengenai materi kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya Ibu, di sini saya akan juga menjelaskan materi kelompok 3, yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3, dan gizi bagi masyarakat. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Pengertian kesehatan lingkungan dapat ditemukan pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes Strip 4788 tahun 2021 tentang standar profesi tenaga sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan yang berupaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek kimia, fisik, biologi, dan juga sosial. Kesehatan lingkungan menurut WHO ada 17 lingkup kesehatan lingkungan, yaitu penyediaan air minum, yang kedua pengelolaan air buangan, yang ketiga pembuangan sampah padat, yang keempat pengendalian vektor, yang kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh kereta manusia, yang keenam hygiene makanan termasuk hygiene susu, yang ketujuh pengendalian pencemaran udara, yang kedelapan pengendalian radiasi, 9 kesehatan kerja, dan yang ke-10 pengendalian kebisingan. Selanjutnya kesehatan reproduksi, yang dimana kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi mengacu pada kondisi sistem reproduksi pria dan wanita pada semua tahap kehidupan. Sistem ini terdiri dari organ dan kelenjar penghasil hormon, termasuk kelenjar pituitari di otak. Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam ruang lingkup kehidupan. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PHS, HIV/AIDS. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Yang keempat, pencegahan reproduksi remaja. Yang kelima, pencegahan dan penanganan infertile. Yang keenam, kanker pada usia lanjut, yang dimana berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker, serviks, mutilasi genital, fistula, dan yang lain-lain. Selanjutnya, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut ILO atau International Labour Organization, kesehatan keselamatan kerja atau Occupation Safety and Health adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi suatu pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerja dari risiko yang timbul,
dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja, dan setiap orang dengan tugasnya. Selanjutnya, perkembangan ketiga tidak terlepas dari perkembangan ilmu-ilmu kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, kesehatan kerja adalah promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial setinggi-tingginya di semua jenis pekerjaan dengan melakukan pengendalian risiko. Selanjutnya, keselamatan kerja, yang dimana safety adalah ilmu dan seni yang terdiri dari serangkaian metode-metode dalam melakukan intervensi terhadap sistem kerja sehingga menjamin keamanan setiap sistem kerja yang dijalankan, baik bagi pekerjaan, peralatan, maupun bagi lingkungan. Selanjutnya, hygiene industri adalah ilmu dan seni yang dalam mengantisipasi, mengevaluasi, dan pengendalian faktor ataupun tekanan lingkungan yang timbul di tempat kerja yang dapat menyebabkan sakit, mengganggu kesehatan, dan secara signifikan mempengaruhi ketidaknyamanan pekerja. Agronomi, yang dimana juga ilmu yang mempelajari penyesuaian antara manusia dengan pekerjaan dan juga sebaliknya. Selanjutnya, ergonomi adalah aplikasi ilmu biologi manusia yang berinteraksi dengan ilmu teknik yang mempelajari manusia dan lingkungan kerja, sehingga akan tercapai kepuasan maksimum pekerja dan produktivitas dalam housing dan sistem N.D. Selanjutnya, gizi. Gizi adalah bagaimana makanan mempengaruhi kesehatan tubuh. Makanan sangat penting. Makanan menyediakan nutrisi penting untuk keberlangsungan hidup dan membantu fungsi tubuh dan yang tetap sehat. Gizi kesehatan masyarakat merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya meningkatkan dan menjaga kesehatan gizi seluruh populasi. Walaupun berakar pada pengetahuan ilmu gizi, praktik dalam bidang gizi kesehatan masyarakat juga memerlukan pendekatan yang lebih luas, yakni mempertimbangkan pengaruh budaya, politik, ekonomi, dan juga lingkungan terhadap bagaimana masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global dapat mengakses dan menggunakan makanan untuk gizi yang optimal. Selanjutnya, paradigma kesehatan lingkungan, yang dimana paradigma berasal dari kata lain paradigma, adalah yang artinya pola, yang berfungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji, yakni pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan aturan-aturan apa saja yang harus diikuti dalam mengartikan jawaban-jawaban yang diperoleh. Paradigma sehat merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paradigma kesehatan lingkungan yaitu menggambarkan hubungan interaktif antara berbagai komponen lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. Selanjutnya, upaya penanggulangan kesehatan, yang dimana upaya penanggulangan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, baik penyakit menular maupun tidak menular. Ini mencakup pendekatan promotif ataupun peningkatan kesehatan, preventif ataupun pencegahan, kuratif ataupun pengobatan, dan rehabilitatif ataupun pemulihan. Di Indonesia, upaya ini didukung oleh kebijakan pemerintah seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN, deteksi dini, imunisasi, dan penanganan kejadian luar biasa ataupun KLB. Demikian Ibu paparan presentasi materi ketiga dari kelompok 3 dari saya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam Ibu.